Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk hidup, baik hidup secara keluarga, Islam memberikan petunjuknya, baik Islam berkeluarga, Islam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, Islam ada petunjuknya, berekonomi Islam ada petunjuknya, berpolitik pun Islam ada petunjuknya. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Ada semuanya petunjuknya. Maka kalau dunianya ingin beres, ikutilah petunjuk Allah. Berumah tangga, ikutilah petunjuk Allah. Kalau ada isu yang mengatakan Islam melarang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan, itu salah 100%. Saya jawab melalui pengajian ini bahwa justru Islam yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi oleh Islam dikasih pintu untuk masuk ke pergaulan bebas. Pintunya namanya akad nikah. Nah, itu pintu. Kalau tidak ada pintunya, jadi ayam. Kalau pakai pintu, pakai syarat Islam, ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Alangkah indahnya pintu ini. Pintu lewatin, persilakan masuklah kalian kepada pergaulan bebas. Saya yakin kiai-kiai di samping saya ini semua hasil pergaulan bebas. Sadar kiai? Sadar kiai? Semua yang ada depan saya ini hasil pergaulan bebas, termasuk Sukron Mahmud. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada Sukron Makmum. Cuman lewat pintu. Kalau tidak lewat pintu, ayam. Maka ayam itu kurang ajar. Tahu kurang ajarnya ayam, Budan? Hah? Belum tahu? Belum tahu? Saya kasih tahu. Ayam itu kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Ayam bertelur 6, ngerem, netes. Netes ada yang jadi ayam jago, ada yang jadi ayam betina. Yang jadi ayam begitu gede, ibu kandungnya dikawin. Tidak lewat itu. Kurang ajar ya? Ibu kandungnya dikawin. Yang ayam wanita, perempuan, gede ayam itu dikawin oleh ayah kandungnya. Berapa anak perawan yang hamil karena ayah kandungnya ayam. Maka kalau tidak ingin pakai pintu, jadilah binatang. Islam cuma memberikan pintu. Nah ini untuk mengabadikan peradaban Islam. Islam harus dibiayai, harus hidup. Taman kanak-kanaknya hidup, kemudian madrasahnya hidup, kemudian majelis taklimnya hidup, majelis zikirnya hidup, masjidnya hidup. Itu semuanya perlu biaya. Siapa yang membiayai? Ya kita. Kalau tidak, kita dijadikan boneka. Banyak tidak saya sebut organisasi-organisasi yang tidak punya biaya, ngemis-ngemis sama orang lain, hanya dibiayai oleh oligarki. Setelah dibiayai oleh orang oligarki, dia harus mengikuti kemauan oligarki. Inilah banyak sekarang ini pemimpin-pemimpin Islam yang jadi boneka. Pemimpin Islam jadi boneka, tokoh Islam jadi boneka, diatur oleh orang lain. Karena apa? Karena tokoh tadi dan kiai tadi menjadi anjing lapar di negara ini. Akhirnya nurut
sama orang yang punya duit, itu nasibnya anjing lapar. Jelas ya pidato saya ya? Ini jelas gitu. Karena saya untuk menyelamatkan Islam. Alhamdulillah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Saya barangkali membangun pondok pesantren habis ratusan miliar. Alhamdulillah, saya tidak pernah ngemis-ngemis kepada orang lain. Saya tidak pernah ngemis sama pemerintah. Alhamdulillah, insya Allah 1 rupiah nggak ada duit pemerintah yang masuk. Saya berani mandiri. Yang saya butuhkan hanya Allah. Persilakan, sudah datang ke Jakarta. Pembangunan pesantren saya insya Allah tidak kalah dengan pembangunan pemerintah. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak pernah minta sama wali murid untuk uang bangunan pondok, enggak. Tapi kalau tidak diminta, walaupun tidak diminta, wali murid punya kesadaran, masyarakat punya kesadaran yang membantu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, ini maka selalu saya katakan, Islam diturunkan oleh Allah itu untuk membangun satu peradaban rumah tangga yang paling indah, insya Allah peradaban Islam, kata Sukron Makmun. Karena saya beragama Islam, wajar saya berkata peradaban rumah tangga mulai meminang. Seorang laki-laki senang dengan seorang wanita, orang anak gadis itu ada orang tuanya, minta sama orang tuanya. Begitu minta sama orang tuanya disetujui, akad nikah yang sah. Setelah akad nikah yang sah, diatur rumah tangga dengan peradaban Islam. Dalam peradaban Islam tidak ada kekerasan rumah tangga. Allah sudah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Hai bapak-bapak, suami-suami, pergaulilah istri Anda dengan baik, dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan sampai laki-laki berkata yang menyinggung perasaan istrinya. Jaga perasaan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak ada kekerasan rumah tangga kalau peradaban Islam dikerjakan. Seorang wanita, Rasulullah menggambarkan kursi perhiasan, rumah perhiasan, mobil perhiasan, gelang perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, tidak ada perhiasan yang lebih indah, tidak ada rumah yang lebih indah, tidak ada mobil yang lebih indah, tidak ada kursi yang lebih indah daripada seorang wanita sholihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia perhiasan sebagai wanita yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Alangkah indahnya rumah tangga ini. Kemudian anaknya diisi dengan peradaban Islam. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Seorang anak berbakti pada orang tua, alangkah indahnya rumah tangga ini. Seorang suami berlaku lemah lembut dengan istrinya, seorang istri taat kepada Allah dan berbakti pada suaminya. Apa ada rumah tangga yang lebih bagus daripada peradaban Islam? Nah, kita buktikan. Saudara, jangan menunggu peraturan pemerintah untuk menjalankan syariat Islam. Pemerintah tidak akan mengeluarkan undang-undang syariat Islam karena negara ini bukan negara Islam. Tapi pemerintah tidak melarang umat Islam untuk menjalankan ajaran Islamnya. Ketika Bung Karno memproklamirkan, dekret Bung Karno pada bulan Juli tahun 59,
Apa kata Bung Karno? Bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, artinya pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Kita laksanakan syariat Islam, jangan menunggu peraturan pemerintah. Pemerintah tidak akan mengeluarkan undang-undang syariat Islam, tapi kita kerjakan peradaban Islam ini. Mulai daripada rumah tangga, kita kerjakan peradaban Islam ini. Malah Islam lebih mendetail, Kiai. WC diatur oleh Islam. Bagaimana masuk WC? Dengan kaki kiri, dengan doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC, tuntaskan najis semuanya. Setelah tuntas najis, sucikan najis. Tidak ada peradaban pembersihan seperti Islam untuk menghilangkan najis. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti daging babi dan alkohol. Jelas Islam itu peradabannya. Masuk dapur, punya peradaban dapur. Bagaimana peradaban dapur? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Apa yang batil? Kurangi timbangan batil, riba batil, sogok menyogok batil, suap menyuap batil, ngerampok duit rakyat batil. Jelas peradaban Islam kita laksanakan. Jangan nunggu peraturan pemerintah. Kita laksanakan syariat Islam ini. Tidak ada larangan. Nah, ini syariat Islam. Maka saya katakan, kalau korupsi di Indonesia ingin hilang, laksanakan syariat Islam. Kapan korupsi akan hilang? Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Jangan mimpi bangsa Indonesia korupsi akan hilang dari Indonesia selama bangsa Indonesia termasuk pemimpin-pemimpin negaranya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis. Korupsi akan tumbuh subur walaupun didirikan 100 KPK di Indonesia ini. Ngotot saya ini. Kenapa? Ini kan korupsi nggak usah diberantas. Kalau memang kita sudah konsekuen dengan syariat Islam. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi hilang dengan sendirinya, tidak usah diberantas. Sebaliknya, jangan mimpi korupsi akan hilang dari bumi Indonesia selama bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis. Korupsi akan tumbuh subur di Indonesia walaupun didirikan 100 KPK. Benar, jelas gitu. No? Karena takut sampai takut ke saya. Nah ini saya jelaskan secara jujur. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dijelaskan yang batil oleh Quran. Termasuk menyogok pada hakim, termasuk suap menyuap, termasuk riba, termasuk kurangin timbangan, termasuk penipuan, apalagi mengambil hak orang lain. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, jangan mimpi
korupsi akan hilang di Indonesia walaupun 100 KPK. Tapi korupsi akan hilang dengan sendirinya tanpa KPK kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, baru beres. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, ini saya kemukakan jujur. Bermasyarakat Islam mengatur, berekonomi Islam mengatur, berpolitik Islam itu mengatur. Subhanallah, ada kiai yang anti politik. Heran saya. Hai kiai-kiai yang tidak mau berpolitik, saya mau nanya sama sampean, yang bikin peraturan daerah itu siapa? DPRD. Lah kalau sampean nggak mau duduk, yang duduk DPRD siapa? Itu yang bikin peraturan daerah, bikin peraturan provinsi, DPRD tingkat 1. Yang bikin peraturan daerah, DPRD tingkat 2 Pamekasan. Mereka yang duduk di DPRD itu yang bikin peraturan daerah. Lah kalau kiai-kiai nggak mau ke situ, siapa yang mengisi di situ? Diisi oleh orang lain. Orang lain yang bikin peraturan. Ayo saya jelaskan. Kalau kiai tidak mau duduk di DPR pusat, yang bikin undang-undang negara itu siapa? Tiap tahun DPR itu bikin undang-undang negara. Kalau kita orang Islam tidak mau berpolitik, tidak mau duduk di situ, ya mereka yang duduk, mereka yang bikin undang-undang. Kita wajib berpolitik itu, wajib. Kalau tidak mereka nanti yang bikin undang-undang. Tapi berpolitiklah secara Al-Quran. Politik kita politik sunnah Nabi, bukan politik kayak sekarang ini. Dikatakan politik ugal-ugalan katanya. Nah iya, saya cuma ngikutin YouTube aja. Ada yang berkata, oh ini politik ugal-ugalan. Politik gak punya etika. Subhanallah. Politik Islam itu punya etika, punya peraturan. Ada halal, ada haram. Maka Islam itu ngatur politik yang bersih, bukan politik hoax dengan pembohongan. Mendirikan negara ini menurut hukum Islam wajib aklan wa syar'an. Kiai-kiai, mendirikan negara ini wajib aklan wa syar'an. Secara hukum akal, suatu bangsa yang tidak ada pemimpinnya akan menjadi bangsa barbar, bangsa arogan, bangsa semaunya sendiri, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Tidak ada keadilan, yang ada kedoliman. Maka menurut Imam Ghazali wajib mendirikan negara. Secara syar'annya Rasulullah mendirikan negara Madinah. Rasulullah yang memimpin negara, memimpin tentara, sehingga timbul waktu itu negara Madinah. Itu jelas. Jadi wajib mendirikan negara ini aklan wa syar'an. Apa kewajiban pemerintah? Imam Ghazali menjelaskan, pertama kali kewajiban pemerintah itu apa? Siasatuddin, untuk menjaga agama, karena agama ini fondasinya negara. Kalau yang jadi presiden orang yang bertakwa, yang jadi menteri orang yang bertakwa, yang jadi DPR orang yang bertakwa, orang yang jujur, maka mereka tidak akan berani berbuat yang aneh-aneh. Manusia bisa dibohongi, rakyat bisa dibohongi, pemerintah bisa dibohongi, tapi satu yang tidak bisa dibohongi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibohongi. Kapan kita punya pemimpin yang berjiwa semacam ini di Indonesia ini?
Kalau kita masih punya pemimpin, bisa membohongi rakyat, bisa memimpin, bisa membohongi orang lain asal nggak ketahuan, hancur negara ini. Kapan negara ini akan bagus? Kalau dipimpin oleh orang. Saya sebagai pemimpin tidak bisa membohongi rakyat, saya tidak bisa membohongi menteri, saya tidak bisa membohongi siapapun saja. Karena Allah pasti mengetahui saya bisa membohongi menteri. Katakan, saya bisa membohongi DPR, DPR bisa membohongi saya bisa membohongi rakyat, rakyat bisa membohongi pemimpinnya. Tapi satu yang tidak bisa dibohongi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita punya pemimpin semacam ini? Kapan? Ini saya uraikan bahwa bernegara itu wajib. Bentuk negara, alhamdulillah Quran tidak menentukan. Mau bentuk kerajaan, persilahkan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau berbentuk kesultanan, persilahkan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifatan. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, wa amruhum syura bainahum. Apapun bentuk negaramu, bebas. Allah tidak menentukan, tapi Allah yang menentukan prinsip bernegara. Nah, ini yang mahal, bukan bentuknya. Mau bentuk kerajaan, mau bentuk republik, mau bentuk kesultanan, mau bentuk khalifah, tidak ada masalah. Yang penting prinsip-prinsip bernegara. Dalam Islam yang saya baca dari jejaknya Umar ibn Abdul Aziz, yang oleh ulama Islam dianggap itu khalifah yang kelima karena bagusnya mengatur negara. Prinsip bernegara pertama kali, wa amruhum syura bainahum. Berbentuk kerajaan, rajanya bermusyawarah. Berbentuk presiden, presidennya bermusyawarah. Berbentuk khalifah, khalifahnya bermusyawarah. Berbentuk sultan, sultannya bermusyawarah. Jangan diktator. Raja bermusyawarah dengan para ulamanya, dengan para menterinya. Presiden bermusyawarah dengan DPR-nya. Yang penting musyawarah. Mengangkat pejabat bermusyawarah. Jangan sembarangan mengangkat pejabat. Maka peristiwa penting dalam bernegara yang pertama musyawarah. Ini prinsip bernegara. Biar raja, biar presiden, biar sultan, biar khalifah bermusyawarah. Ini dalam Al-Quran prinsip bernegara. Prinsip bernegara yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar mengangkat pejabat-pejabat pemerintah itu yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Siapa yang layak jadi ketua RT, siapa yang layak jadi ketua RW, siapa yang layak jadi lurah atau kepala desa, siapa yang layak jadi camat, siapa yang layak jadi bupati, siapa yang layak jadi gubernur, siapa yang layak jadi presiden, siapa yang layak jadi menteri, siapa yang layak anggota DPR. Pilihlah manusia-manusia yang profesional. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Quran, hebat Quran. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus daripada Quran. Saya tantang, saya jelaskan. Prinsip yang kedua itu jangan mengangkat pejabat sembarangan. Jangan mengangkat ketua RT sembarangan, ketua RW sembarangan, lurah sembarangan, camat sembarangan, bupati sembarangan, hancur negara. Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya.
indahnya Al-Quran. Yang ketiga, prinsip bernegara menurut Al-Quran untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada caranya. Yang ketiga, innallaha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil, jangan dolen. Hukum yang adil, ini Islam yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor doktor hukum dari Amerika, bukan profesor doktor hukum dari Eropa, bukan profesor doktor hukum dari Asia, tapi yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan sudah baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang golongan dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan Al-Mahzum ini golongan bangsawan, di antara mereka ada yang nyolong, sehingga pemimpin-pemimpin Arab bingung, masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya. Akhirnya diutuslah Usama bin Zaid, di antara sahabat yang dicintai Rasulullah. Usama, kau menghadap Rasulullah, katakan bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, apakah ada hukum selain potong tangan? Usama bin Zaid menghadap Rasulullah, dia ceritakan bahwa yang nyolong Rasulullah anaknya orang besar dari golongan Al-Mahzumiyah. Apa ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Mendengar ucapan Usama itu, Rasulullah berdiri. Apa kata Rasul? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Kapolri. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Kejaksaan Agung. Apa kata Rasulullah? Mengapa negara ini hancur? Qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum engkau. Wahai Usama, mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqu fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, kalau yang ngerampok duit rakyat orang besar, mereka diamkan, bahkan kadang-kadang mereka lindungi. Inilah hancurnya negara. Wa idza saraka fihim ad-dha'if wa aqamul khat. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk maling ayam, untuk koruptor, kadang-kadang dilindungi. Inilah hancurnya negara. Baca kitab Riyadhus Shalihin, Kiai. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Kemana kitab Riyadhus Shalihinnya itu? Apa tidak terbaca atau ketutupan duit? Apa? Lah ya cuma tanya saya. Apa tidak kebaca atau ketutupan duit? Lah iya. Saya ini kalau sudah untuk kebaikan lupa saya. Ya. Lupa kalau umurnya sudah 86, lupa kalau ya sedikit-sedikit namanya orang tua, kesehatannya tidak maksimal lah, tidak seperti saudara-saudara yang masih muda ini. Tapi kadang-kadang saya lupa kalau sudah kepentingan rakyat kayak begini. Jadi yang meletakkan manusia depan hukum itu sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, dalam ayat, dalam hadis lain dengan lafaz waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat taqatu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Biar anak Nabi. Subhanallah. Baca Riyadhus Shalihin. Itulah kita bernegara. Wa idza hakamtum an tahkumu bil adli, tegakkan hukum yang adil. Sampai Al-Qur'an memesan
la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu kepada satu golongan, kebencianmu pada satu kelompok, sehingga kau berbuat tidak adil. Tapi hendaknya berbuat adil. Semua manusia depan hukum sama. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip bernegara untuk mewujudkan thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, untuk mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah, orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah. Hai ketua RT, ketua RW, bapak kepala desa, bapak camat, bapak bupati, bapak gubernur, bapak menteri, bapak DPR, semuanya yang mempunyai kedudukan. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah di bumi ini, artinya dikasih jabatan kedudukan. Apa yang dikerjakan? Alladzina makum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, keluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi munkar. Baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud negara sejahtera? Bagaimana akan terwujud negara adil? Kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya ikut berdagang narkoba. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau pejabat-pejabat pemerintahnya ikut membekingin penjudian, ingin membekingin mabuk-mabukan, membekingin pelacuran, hancurlah negara ini. Habis-habisan ini, Pak. Habis tenaga saya. Nah, inilah saudara, saya sampaikan alhamdulillah kita beragama Islam. Alhamdulillah oleh Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi orang Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita syukuri bersama-sama. Sebagai penutup saya ulang sekali lagi kepada saudara-saudara yang merasa anggota Yayasan Al-Ihsan atau yang merasa simpatisan daripada Yayasan Al-Ihsan, hendaknya tertanam dalam diri saudara, saya harus membiayai yayasan itu kalau yayasan itu akan hidup. Bukan apa yang saya ambil dari yayasan, tapi apa yang harus saya berikan kepada yayasan ini. Baru yayasan kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Orang menjadi jamaah masjid, hendaknya pikirannya masjid saya harus hidup, syiarnya harus hidup, pengajian harus hidup. Maka saya sebagai jamaah masjid, saya wajib membiayai masjid ini. Minimal hari Jumat berhenti merokok, uang rokoknya kasih masjid. Insya Allah anjuran saya tidak ngurangin kekayaan saudara. Tidak ngurangin, tidak, hanya berhenti merokok hari Jumat. Ibu-ibu
Kalau ada kelebihan dalam berbelanja, tolong disimpan Bu. Hari Jumat, kalau ada pengajian, kasih pengajian, kasih yayasan, dibagi-bagi supaya semua rata. Kalau ada kelebihan 20.000, kasihkan masjid 10.000, 5.000-nya untuk yayasan, 5.000-nya untuk majelis taklim, sehingga majelis taklimnya hidup, kiainya tidak jadi boneka, ketua majelis taklim, tapi yang ngatur kiainya bukan orang Islam, orang yang ngasih duit. Apa nggak rusak kalau gini, guys? Ya ini saya terang-terangan aja. Kiai mau benci, bencilah sama saya. Setelah ini saya pulang kok ke Jakarta, nggak di sini. Kalau kiai benci sama saya, salah kiai. Saya setelah ini habis pidato selesai, sudah mau benci, bencilah. Saya pulang ke Jakarta. Kalau saya orang sini, bahkan saya takut dibenci orang sini. Saya bukan orang sini. Saya menyampaikan apa yang benar untuk kesadaran rakyat, supaya nanti kita pilih kembali kepada ajaran Islam, memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Tanda-tandanya pemimpin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tandanya mencintai Allah. Pilih pemimpin yang siddiq, pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, yang pandai. Mengapa kita milih pemimpin yang pinter? Kalau rakyatnya kesulitan-kesulitan, pemimpinnya bisa mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan. Kalau pemimpinnya pelung-pelung, rakyatnya sulit sampai kiamat, rakyat tetap sulit karena pemimpinnya pemimpin pelung-pelung, bukan pemimpin yang cerdas. Ini Islam, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya di masa-masa yang akan datang, supaya kita betul-betul mendapat pemimpin. Apa kita nanti dapat pemimpin yang dolim, apa dapat pemimpin yang baik, itu hanya Allah yang tahu. Ya, kapan kita dikasih pemimpin yang baik dan kapan kita dikasih pemimpin yang dolim, ya baca hadis, ya. Maka bagi Sukarno nggak ada beban. Kalau Allah kasih pemimpin yang dolim, itu berarti Allah murka sama kita. Gitu deh. Kalau Allah tidak murka sama kita, kita dikasih pemimpin yang adil. Jadi nanti dalam hadis, bukan tak hafal, ya, hadisnya terlalu banyak, jadi mau keluar itu macet gitu. Ya, kalau kendaraan terlalu banyak kan macet. Ini bukan ini, kan mulai tadi ayat Quran yang keluar dengan hadis sudah berapa? Saya tiap bicara mesti ada hadisnya. Saya bicara mesti ada ayat Qurannya, karena kita ngaji, bukan kiai ngobrol. Kalau ada kiai 2 jam ngaji, 1 hadis gak keluar, 1 ayat gak keluar, kiai ngobrol itu. Kalau ngaji itu ini ayatnya, ini hadisnya gitu. Saya kalau beritahu mesti ini hadisnya, ini sudah cair artinya. Tadi apa hadis ini, ya ingat, tapi untuk dikeluarkan susah. Nah sekarang sudah cair. Sayati zamanun ala ummati yafirrun nas minal ulama fayabtalihumullah bithalati baliyat yusallituhumullah sultanan jairon yarfa'ullah al-barakata min kasbihim wa yakhruju minad dunya biwairi iman. Nanti akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka menjauhi dari ulama, artinya menjauhi syariat Islam. Ulamanya pun menjauhi dari ulama, artinya ulamanya tidak menjalankan syariat Islam. Sama saja.
sayati zamanun ala ummati yafirrun nas minal ulama fayabtalihumullah bi thalati baliyat, dan nanti Allah akan memberikan azab, 3 azab terhadap umat yang tidak menjalankan syariat Allah. Ngaku Islam tapi tidak sholat, ngaku Islam main judi, ngaku Islam ngadu ayam, ngaku Islam minum keras, ngaku Islam main perempuan. Itu namanya yafirrun nas minal ulama fayabtalihimullah, maka Allah akan melakukan adab kepada mereka bithalati baliyat, dengan 3 bala, 3 adab. Yang pertama, yusallitumullahu sultanan jairon, Allah kasih pemimpin umat itu pemimpin yang dolim, pemimpin yang kejam. Itu adab pertama. Yang kedua, yarfa'ullah al-barakata min kasbihim, Allah hilangkan keberkahan usahanya, naudzubillah. Yang ketiga, naudzubillah, yakhruju minad dunya bighairi iman, dia meninggalkan dunia tidak membawa iman, naudzubillah. Ini 3 azab ini akan turun di saat umat sudah menjauhi syariat Islam. Apakah nanti kita akan datang pemimpin yang adil atau akan datang pemimpin yang dolim? Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Sekian saja. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak, terima kasih pada pihak kepolisian, terima kasih pada seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat. Kalau ada Pak Lurahnya, Pak RT, Pak RW yang saya hormati, juga kepada seluruh jamaah yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada pimpinan Yayasan Al-Ihsan Al-Mukarram Ananda Kiai Sin Haji, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan yayasan itu berjalan dengan yang lebih baik, yang lebih sempurna untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Sedang doa, Untung saya itu madhab Syafi'i. Kalau saya bukan madhab Syafi'i, saya tolak. Saya sudah ceramah kan, sudah ceramah disuruh doa lagi. Karena saya madhab Syafi'i, ya saya terima. Karena menurut madhab Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i, ad-doifu kal mayyit, ad-doifu kal mayyit, tamu itu kayak mayit. Artinya nurut sama tuan rumah. Kayak mayit dimandiin nurut, dibungkus nurut, dimasukkan katel nurut, masukkan kuburan nurut. Nggak ada mayit berontak, itu nggak ada. Kalau ada mayit dimandiin, kakinya nyepak-nyepak, tinggal aja udah, nggak usah dimandiin. Nah, ya karena saya madhab Syafi'i, ya sudahlah, saya terima. Mestinya saya tolak itu. Karena kata Imam Syafi'i, ad-doifu kal mayit, kamu itu kayak mayit, artinya nurut sama tuan rumah. Nah, sudahlah, saya suruh makan tadi ya nurut, suruh minum ya nurut, suruh ceramah ya nurut, yang terakhir suruh doa lagi ya saya nurut ya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah ya farijal ham ya kasifal wa ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir
wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mawliya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir, fataisirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju lil bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun wa wasir. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhal baitana wa umur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman lam yakhafu ya Allah ya Karim. Allahumma ja'al hadhihi muassasah ya Allah nafi'atan mubarakatan lil Islam muslimin. Allahumma ja'al hadhihi muassasah al-ihsan mubarakatan nafi'atan lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim.